Taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara praktisi mengajar mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menimba ilmu dari praktisi hebat kita hari ini, yaitu Bapak Ezi Apino SPD MPD yang akan membahas tema menarik terkait analisis butir soal dengan RStudio. Tak lupa acara ini juga berkolaborasi dengan Sublaboratorium Inovasi dengan Praktik Pembelajaran Matematika serta program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Pohon randu di pinggir rawa, daunnya jatuh ditiup angin. Ayo fokus, jangan lupa bawa doa, ilmu hari ini pasti sangatlah penting. Untuk memulai hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita bisa dapat ilmu ya, dan pastinya bekal yang banyak terkait analisis butir soal dengan RStudio dengan Bapak Ezia. Nggak usah berlama-lama ya waktunya, kita langsung aja ke pemateri kita hari ini. Jadi Bapak Ezi Apino SPD MPD merupakan mahasiswa S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga salah satu penulis buku, yaitu pengantar meta-analisis kalau nggak salah ya Pak Ezi ya. Beliau juga ini salah satu pembicara kondang karena sering diundang kemana-mana, terutama yang berkaitan dengan RStudio. Jadi jangan lupa mahasiswa yang sudah menginstal RStudio, hari ini kita akan ngoprek-ngoprek ya terkait RStudio dengan ahlinya, yaitu Bapak Ezi Apino SPD MPD. Kepada Pak Ezi, waktu dan tempat dipersilahkan. Mahasiswa bisa on cam semua ya mahasiswa ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuriska ya. Baik, mohon izin ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sore ya. Suasana sore tetapi semangatnya harus tetap pagi gitu ya. Maksudnya gitu ya. Baik, sebelumnya yang kami hormati Bu Yuriska ya selaku pengamat mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran ya. Dan tak lupa yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen ya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya ya, yang mungkin berkenan atau sempat hadir ya pada kegiatan sore hari ini. Baik, teman-teman yang saya banggakan gitu ya, mungkin sebagian sudah pernah ketemu dengan saya ya kemarin ya, pas kami kunjungan ke UNES ya. Saya diminta Bu Yuriska ya untuk berbagi kepada teman-teman terkait dengan analisis PIR ya. Jadi nanti sebelum saya masuk ke materi ya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ya sudah sering mendengar ya, bahwa ketika teman-teman ingin melakukan evaluasi ya, termasuk evaluasi belajar maupun pembelajaran, sudah tentu harus mempersiapkan yang namanya instrumen ya. Nah, yang dinamakan instrumen kan bentuknya kan bisa macam-macam ya. Tentunya ini kan sudah pelajari ya di mata kuliah, di materi-materi sebelumnya. Ya, salah satu instrumen atau alat ukur yang paling banyak kita gunakan itu biasanya kan dalam tes gitu ya. Nah, tes pun kalau kita lihat jenis-jenisnya juga banyak ya. Ada yang tes optif ya, atau tes uraian gitu ya. Nah, itu semua diperlukan ya untuk keperluan kita tadi, mungkin untuk mengukur capaian hasil belajar ya, termasuk juga nanti untuk melakukan evaluasi pembelajaran gitu. Nah, ketika kita mengembangkan alat ukur ya, katakanlah instrumen ya, tentunya ada beberapa syarat ya yang harus kita penuhi ya, agar instrumen yang kita gunakan itu ya hasil pengukur itu akurat ya. Ya, mungkin kita sudah mengenal ada istilah validitas, reliabilitas ya. Jadi instrumen yang baik itu yang harus valid dan reliable ya. Tetapi pada hari ini kita tidak membahas itu ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang tidak boleh teman-teman lupakan ya, manakala ingin menghasilkan instrumen ya, ataupun misalnya tes yang berkualitas, selain harus valid dan reliable, tentunya juga
butir-butir yang teman-teman sun ya itu harus memiliki kualitas yang baik, gitu kan. Nah, untuk mengetahui bahwa tes yang teman-teman buat atau tes yang teman-teman kembangkan butirnya itu memiliki kualitas yang baik, makanya kita perlu melakukan yang namanya analisis butir soal, gitu ya. Nah, nanti kita akan fokus mungkin kalau teorinya nggak usah terlalu banyak, nanti ya kita fokus ke prakteknya bagaimana strategi kita melakukan analisis butir soal menggunakan R ya. Nah, jadi nanti kalau waktunya cukup ya, kita akan coba ya, kalau tesnya itu tes objektif ya, atau yang sering kita kenal pilihan ganda itu, kemana cara menganalisis butirnya, begitu juga nanti kalau soalnya itu bentuknya uraian seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti saya sampaikan juga sedikit ya. Saya sudah share materinya ke Bu Yuriska ya, nanti mungkin bisa dia share ya kepada teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan ini tadi ya, analisis data, tes ataupun non-tes, biasanya ada dua hal yang kita lakukan ya. Yang pertama tentunya evaluasi sifat psikometri. Yang dimaksud sifat psikometri ini yaitu tadi yang berkaitan dengan kualitas dari alat ukur atau instrumen yang buat tadi, gitu ya. Itu tadi kita perlu mengecek bagaimana validitas dari instrumen yang dikembangkan, kemudian reliabilitasnya seperti apa, bagaimana kualitas butir yang kita buat. Nah, itu semua masuk di ranah evaluasi sifat psikometri ya. Nah, kemudian yang kedua biasanya kita lakukan penskoran ya. Jadi nanti kalau tesnya sudah jadi, kemudian tes itu digunakan untuk proses pengukuran ya, atau digunakan untuk ujian, tentunya hasilnya kan perlu diskor gitu ya. Nah, baik ketika kita melakukan evaluasi sifat psikometri maupun melakukan penskoran ya, ada dua teori biasanya yang sering digunakan ya untuk melakukan dua hal tadi. Kita mengenal ada yang namanya teori tes klasik, kemudian ada yang namanya teori butir gitu ya. Nah, mungkin nanti saya jelaskan sekilas-sekilas saja ya teman-teman ya. Kalau teori tes klasik itu seperti apa, kalau teori respon butir itu seperti apa ya. Yang teori respon butir nanti di belakang saja gitu ya. Oke, mungkin nah ini nanti teman-teman baca sendiri saja gitu ya. Nah, saya langsung sini aja ya teman-teman ya. Nah, berbicara terkait dengan analisis butir soal ya, kalau di dalam pendekatan teori tes klasik kita mengenal yang namanya statistik butir ya. Jadi nanti untuk mengevaluasi kualitas dari butir-butir tes yang teman-teman buat, kita bisa menggunakan statistik butir ya. Nah, kalau di dalam teori tes klasik itu, statistik butir itu ada dua ya. Ada namanya statistik kesulitan butir, atau yang sering kita kenal sebagai indeks kesukaran atau ya indeks kesulitan butir ya, macam-macam istilahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada statistik daya beda gitu ya. Nah, jadi di dalam teori tes klasik, kalau ingin mengevaluasi kualitas butir, biasanya menggunakan dua statistik itu ya. Statistik kesulitan butir dan statistik daya beda. Nah, kalau dalam pendekatan klasik ini ya, cara kita menghitung ya statistik kesulitan butir itu sudah sangat sederhana ya. Teman-teman bisa lihat di rumusnya itu ya. Kita tinggi saja nanti ya menjumlahkan ya jumlah peserta yang bisa menjawab benar pada butir tersebut, kemudian nanti dibagi dengan jumlah peserta yang menjawab butir ya. Secara sederhana rumusnya seperti ini. Nah, kalau yang untuk data politomi ya artinya untuk soal-soal uraian ya. Kalau dikotomi itu kan soalnya itu kan kenapa dikatakan dikotomi, karena responnya nanti dalam bentuk 01 ya, data biner gitu ya. Kalau benar itu nanti skornya 1, kalau salah 0 gitu ya. Nah, kalau yang soal uraian kan scoringnya kan tidak seperti itu ya. Jadi nanti datanya itu mungkin satu butir itu skornya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, tergantung nanti kebutuhan gitu ya. Nah, sehingga tipe datanya disebut dengan data politomi gitu ya. Nah, kalau data politomi ya nanti bisa dihitung ya statistik kesulitan butirnya dengan rumus ini gitu ya.
Nah, tetapi nanti kalau yang hobi ngotak-ngatik secara kalau yang hobi ngotak-ngatik secara manual ya mungkin nanti bisa dicoba, tapi sekarang ya nyobanya nanti saja ya gitu ya. Nah, ini nanti akan kita eksekusi pakai R gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya statistik DBA gitu ya. Oke, kalau statistik tingkat kesulitan butir tadi kan jelas ya tujuannya itu kita ingin mengukur ya seberapa sulit atau seberapa mudah soal yang kita buat gitu ya. Ya, jadi memang mungkin di sini ada yang senang ya kalau soalnya itu nggak ada yang berhasil menjawab gitu ya. Dan juga yang senang kalau semua peserta tes itu bisa menjawab butirnya gitu kan. Nah, kalau butir yang sulit itu kan biasanya tidak bisa dijawab oleh peserta tesnya gitu ya. Nah, jadi di sini saya buat ada semacam kriteria gitu ya. Jadi memang yang ideal itu kalau teman-teman membuat soal ya, statis kesulitan butirnya itu ya idealnya itu berada pada rentang 0,3 sampai 0,7 gitu ya. Nah, itu pada rentang yang ideal ya. Kalau nanti statistik kesulitan butirnya itu lebih dari 0,7, itu artinya soalnya itu terlalu mudah gitu ya. Nah, kalau 0,7 itu kan proporsi peserta tes yang menjawab benar itu kan di atas 70%. Artinya kan semakin banyak yang bisa menjawab benar butir tersebut, butirnya kan semakin mudah kan gitu ya. Nah, itu juga nggak baik ya. Butir yang terlalu mudah itu juga nggak baik gitu. Pun sebaliknya, jika nanti statistik kesulitan butirnya itu nilainya kurang dari 0,3, artinya yang bisa menjawab benar butir tersebut kurang dari 30% dari peserta tes, nah itu butirnya termasuk sulit gitu ya, atau ya nggak bagus juga gitu ya. Bahkan kalau sampai 0,1 artinya sangat sedikit itu peserta yang bisa menjawab benar butir tersebut gitu ya. Nah, sehingga kualitas butirnya juga kurang bagus ya. Jadi nanti hati-hati memang statistik kesulitan butir ya. Semakin tinggi indeks kesukarannya atau indeks kesulitan butirnya, itu menandakan bahwa butir makin mudah ya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang sering kebalik ya. Semakin tinggi indeks kesukarannya itu dianggap butirnya semakin sulit ya. Karena statistik kesulitan butir itu sebenarnya menggambarkan proporsi peserta tes yang bisa menjawab benar ya butir tersebut ya. Kemudian yang kedua ada statistik daya pembeda ya. Nah, ini kalau secara matematis ya bisa dihitung menggunakan funksi poin biserial gitu ya. Ini persamaannya nanti silakan kalau teman-teman mau mencoba yang otak-atik nanti gitu ya, bisa dilihat ya dari rumus ini. Nah, cuma prinsipnya yang dimaksud dengan statistik daya beda itu kan untuk mengetahui seberapa mampu ya butir soal yang kita buat, yang kita kembangkan atau kita buat itu membedakan mana peserta tes yang kemampuannya tinggi dengan peserta tes yang kemampuannya rendah gitu ya. Nah, jadi butir yang bagus tuh ya harusnya mampu membedakan siapa yang pintar, siapa yang kurang pintar gitu ya. Nah, harapannya kalau nanti soal yang sulit ya atau soal yang lebih sulit ya harusnya siswa yang pintar, lebih pintar itu bisa menjawab benar gitu ya. Sedang soal yang lebih mudah ya harusnya yang lebih rendah kemampuannya juga bisa menjawab dengan benar gitu ya. Nah, jadi statistik daya pembeda butir itu ini teman-teman ya nanti nilainya itu dari 0 sampai 1 juga ya, tetapi nanti bisa juga negatif gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, pertama saya menyoroti ketika nanti manakala teman-teman mungkin menemukan butir-butir yang nilai indeks diskriminasi atau indeks daya bedanya itu kurang dari 0 atau negatif ya. Nah, itu maknanya ketika indeks daya butir negatif menunjukkan ada kemungkinan di soal kita itu terjadi kesalahan kunci jawaban gitu ya. Itu gejala yang pertama ya, ketika indeks diskriminasinya itu negatif ya. Nah, atau kemungkinan yang kedua itu mengindikasikan bahwa bukan siswa ya, peserta tes yang pinter, yang kemampuannya tinggi itu
malah salah menjawab butir tersebut. Sebaliknya, peserta tes yang kemampuannya rendah malah menjawab benar butir tersebut, gitu ya. Nah, ini mengindikasikan butirnya kualitasnya tidak baik, gitu kan. Harusnya kan kalau kita berbicara butir yang baik itu semakin sulit ya. Harusnya semakin pintar anak, ya dia semakin besar peluang untuk menjawab benar gitu ya. Nah, ini malah kebalikannya. Yang pintar keliru menjawab butir tersebut, tetap tidak pintar malah benar menjawab butir tersebut gitu ya. Nah, kalau nanti menemukan seperti itu, berarti butir soalnya harus dilihat lagi gitu ya. Ada kemungkinan kesalahan kunci jawaban atau memang kualitas butirnya memang yang kurang bagus sehingga mungkin perlu diganti, perlu direvisi atau silakan nanti ditangani ya gimana gitu. Jadi kalau menemukan butir yang daya bedanya atau indeks diskriminasinya negatif itu ya mohon nanti berhati-hati, jangan sampai butir-butir yang seperti itu digunakan di dalam tes yang atau ujian yang sesungguhnya, karena itu berpotensi merugikan peserta tes gitu ya. Nah, lantas nanti kalau kita ingin mengetahui butir tes itu kualitasnya bagus ditinjau statistik daya beda ini, ya paling tidak nanti kita harus memperoleh indeks diskriminasinya itu di atas 0,4 gitu ya. Itu yang sempurna gitu ya. Nah, paling tidak nanti sekurang-kurangnya ya 0,3 itu sudah memadai ya untuk mengatakan bahwa kualitas butir tersebut baik ya, ditinjau dari statistik daya bedanya gitu. Jadi nanti teman-teman harus mengecek ya, kalau teman-teman mengembangkan butir soal ya, daya bedanya itu berapa gitu ya, jangan-jangan negatif gitu ya, atau mungkin masih kurang dari 0,3. Nah, itu kalau masih kurang dari 0,3 itu perlu diperbaiki, perlu direvisi gitu ya, terutama kalau nanti daya bedanya negatif gitu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ini sebenarnya ada hubungannya antara indeks kesukaran butir dengan indeks diskriminasi butir, ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa tadi saya mengatakan butir yang ide itu indeks kesukarannya itu antara 0,3 sampai 0,7 ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya, kalau butir tingkat kesukarannya itu 0,3, daya bedanya itu bisa mencapai 0,6 gitu ya. Kalau meningkat lagi tingkat kesukarannya 0,4, itu daya bedanya meningkat menjadi 0,7. Puncaknya ada di 0,5. Ketika butir itu tingkat kesukarannya 0,5, artinya 50% peserta tes bisa menjawab benar, sedangkan 50%-nya lagi salah. Nah, disitulah nanti posisi daya beda butir itu atau puncaknya atau maksimal ya, 1 gitu ya. Nah, nanti kalau tingkat kesukarannya sedikit lebih mudah ya, 0,6, itu turun lagi ya, daya bedanya menjadi 0,7 gitu ya. Nah, ketika tingkat kesukarannya 0,7 turun lagi menjadi 0,6. Nah, artinya di sini kalau butir terlalu mudah, itu daya bedanya akan semakin turun. Begitupun semakin ya, daya bedanya juga akan turun ya. Jadi nanti teman-teman harus memastikan ya tingkat kesukarannya itu berada pada rentang 0,3 sampai 0,7 ya. Nah, kemudian tadi daya bedanya itu ya yang bagus itu minimal 0,4 tadi gitu ya. Lebih bagus lagi di atas 0,4 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, oh ya satu lagi ya. Nah, nanti kalau teman-teman ini aja ya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau di butir-butir pilihan ganda atau tes objektif ya, atau bisa juga disebut tes pilihan jamak ya, biasanya kita membuat soal ya, kemudian terdapat beberapa alternatif jawaban ya, salah satu jawaban merupakan kunci. Kita perlu menganalisis keberfungsian distraktor atau pengecoh nanti gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya di sini ya, bahwa alternatif jawaban yang kita buat di soal pilihan ganda itu sebenarnya bukan hanya sekedar numpang muncul saja gitu ya, bukan hanya sebagai pelengkap saja ya. Baginya ya alternatif yang kita buat itu harus berfungsi gitu ya. Nah, cara mengecek berfungsinya atau tidaknya itu nanti teman-teman bisa melihat di sini ya. RSPP ini kan menunjukkan persentase keterpilihan
alternatif jawaban tersebut ya. Nah, idealnya itu ya tidak semua pengecoh atau distraktor itu sekurang-kurangnya dipilih oleh minimal 5% ya, dari peserta tes gitu ya. Jadi kalau peserta tesnya ada berapa ya, 100 ya, berarti minimal 5% dari 100 itu ada yang memilih alternatif jawaban selain kunci jawabannya gitu ya. Akan tetapi nanti kalau seandainya ya semua peserta memilih kunci sedangkan alternatif lainnya itu tidak ada yang memilih, itu juga mengindikasikan bahwa kualitas yang teman-teman buat itu tidak baik ya, sehingga perlu direvisi ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya. Tidak, ada 3 hal tadi ya, kita ingin melihat tingkat kesukaran, kemudian daya beda, kemudian nanti melakukan analisis distraktor ya. Nah, yang pertama kita coba nanti itu tes pilihan ganda terlebih dahulu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Oke ya. Nah, saya tunjukkan dulu datanya teman-teman ya. Ini datanya. Nah, sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini contoh saja ya teman-teman. Misalkan saya punya 20 butir ya. 20 butir. Kemudian 20 butir ini sudah saya uji cobakan ya ke peserta tes ya. Peserta tesnya di sini ada 30 ya. Kemudian ini responnya teman-teman ya. Ini responnya ya. Responnya masih dalam bentuk A, B, C, D ya. Jadi di sini setiap butir itu memilih 4 opsi jawaban gitu. Nah, kemudian di sheet kedua ini saya letakkan kunci jawabannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu ngoreksi manual ya. Jadi nanti cukup masukkan kunci jawabannya di sheet kedua ya, seperti ini ya. Ya kalau soalnya 20 ya kunci jawabannya juga harus 20 gitu ya. Kan nggak mungkin nanti kunci jawabannya 21 gitu ya. Nah, letakkan di sheet kedua kunci jawabannya, nanti kita scoringnya ya, koreksinya itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan R gitu ya. Nah, ini untuk datanya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti nanti ya. Nah, sekarang kita buka dulu R Studio ya. Silakan nanti kalau teman-teman mungkin yang R Studio-nya belum diupdate ke versi terbaru, yang enaknya kalau di sini ya teman kan sudah biasa ya pakai R ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya apa itu R, kemudian bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Kita langsung eksekusi aja ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, biasanya sintaksnya kan saya sudah siapkan ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu membuat manual lagi gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ngeklik saja, kemudian nanti kalau teman-teman punya data baru kan tinggal menyesuaikan saja mengikuti sheet yang sudah saya buatkan tersebut gitu ya. Nah, seperti biasa kalau saya harus menentukan folder kerja saya di mana ya. Ke menu session terlebih dahulu ya, kemudian set working directory, kemudian saya choose directory ya. Biasanya saya mencari folder di mana tadi saya simpan ya data yang akan dianalisis tadi ya. Tadi saya menyimpan di sini, kemudian ini ya. Nah, foldernya di sini praktek anabut dengan R ya. Saya open gitu ya. Oke, nah kemudian di sini di bagian filesnya ini saya klik, cek ya. Tadi datanya ada nggak? Ini nama datanya tadi CTT strip dikotomi XLSX ya. Jadi saya menyiap file dalam format Excel gitu ya. Sebenarnya filenya kalau di R itu kan input datanya itu kan jenis filenya kan bisa macam-macam ya, bisa XP, bisa TXT ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai ini ya, pakai Excel SX gitu, Excel saja gitu ya. Jadi tidak perlu lagi di convert SP ataupun di convert ke TXT gitu ya. Bisa langsung saja gitu ya. Ini datanya yang akan kita eksekusi ya. Nah, teman-teman, saya di situ sudah menyiapkan sintaks gitu ya. Saya beri nama sintaksnya CTT strip dikotomi .r gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja ya sintaksnya ini ya. Jadi nanti akan langsung terbuka di sini ya. Kita coba ya, kita klik. Nah, sintaksnya langsung terbuka gitu ya.
gitu ya. Nah, bisa juga nanti kalau yang cara klasiknya itu sintaknya dibuka dulu di luar gitu ya, tidak melalui RStudio, kemudian nanti di copy ya, baru nanti dipastekan ke sini ya, itu juga boleh ya, banyak cara ya, tergantung nanti seleranya seperti apa gitu ya. Oke, nah untuk melakukan analisis butir ya, ini saya sebut dengan datanya data dikotomi saja gitu ya. Tadi kan tes objektif gitu ya, dan ganda gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus menginstal dua paket gitu ya. Nah, yang pertama itu ada paket Open XLSX. Nah, ini paket ini kita gunakan untuk ini teman-teman ya, untuk mengimpor data dalam format Excel tadi gitu ya. Jadi nanti kita install dulu paket Open XLSX ini gitu ya. Tapi installnya cukup sekali saja gitu ya. Kalau sudah pernah diinstal nanti next seterusnya tidak perlu lagi gitu ya. Kalau saya kan sudah diinstal ini, jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya. Kalau teman-teman masih belum, ya nanti silakan di-run saja ya. Nah, kemudian paket utama yang akan kita gunakan untuk analisis butir menggunakan pendekatan klasik itu yang ini, paket CTT namanya. Ya. Jadi CTT semuanya huruf kapital, gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman ya tinggal dijalankan aja ya, sintak baris ke-5 itu ya tinggal di-run saja ya. Saya juga install di sini, tetapi kita coba juga ya. Nah, itu kalau diinstal nanti kira-kira prosesnya seperti ini dan tidak lama gitu ya. Itu. Nah, kemudian step berikutnya ya, kalau paket-paket ini tadi sudah terinstall ya, tentunya kita perlu memanggil atau mengaktifkan paket lagi gitu ya. Nah, cara mengaktifkan atau memanggilnya ya library CTT ya. Ini tentunya untuk mengaktifkan paket C-nya ya, kita run dulu baris ke-8, kemudian kita lanjutkan ke baris ke-9 ya, untuk memanggil atau mengaktifkan paket Open XLSX tadi. Ya, oke ya. Baris 8 dan ke-9 sudah dieksekusi gitu ya. Tidak ada warning di sini, artinya tidak salah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kita perlu memanggil data yang akan kita analisis tadi. Gitu ya. Nah, karena data tadi kan ada dua sheet ya. Sheet pertama itu berisi respon, sheet kedua itu berisi kunci jawaban gitu ya. Nah, sehingga di sini pertama saya akan memanggil responnya tadi gitu ya. Nah, nanti perintahnya teman-teman ada di baris ke-12 ini ya. Nah, untuk data respon saya beri objek respon ya. Ini objeknya respon gitu ya. Nah, kemudian perintahnya read xlsx gitu ya. Nah, ini fungsi yang diberikan oleh get open xlsx tadi gitu ya, untuk memanggil data dalam format Excel gitu ya. Kemudian nanti kita ketikkan nama file yang akan dianalisis ya. Jadi harus sama persis ya teman-teman ya. Kalau di sini ctt strip dikotomi xlsx gitu ya. Ya berarti di sini juga harus ditulis atau diketik sama persis ya. Jadi harus strip, nggak underscore ya, nanti nggak kebaca ya. Kemudian titik extensionnya juga harus dituliskan ya. Di sini XLS, ya, berarti di sini juga harus dituliskan XLSX gitu. Nah, nanti kalau teman-teman punya data, nama filenya beda, ya misalnya ya MyData ya, berarti ini tinggal dihapus ya, diganti dengan MyData titik XLSX ya. Nah, kemudian di sini koma, kemudian ada satu. Satu ini menandakan bahwa data Excel yang kita baca itu berada pada sheet yang pertama. Ya. Jadi, satu ini menunjukkan bahwa kita akan memanggil data pada file Excel yang bernama CTT dikotomi sheet pertama. Gitu ya. Nah, kemudian objek yang kedua, saya beri nama kunci ya. Nah, kemudian di sini sama ya, yang dipanggil adalah sama persis dengan yang tadi. Nah, yang membedakan cuma di sini ada 2 ya. Kenapa di situ saya tuliskan 2? Karena kunci jawaban tadi ada di sheet kedua, gitu ya. Nah, jadi maksudnya 1 dan 2 itu ya. 1 itu untuk data respon, kemudian 2 itu untuk data kunci yang terletak di sheet kedua, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman miliki ya. Kita run saja ya.
12, oke, kemudian 13, ya. Nah, manakala teman-teman mau mengecek dulu ya, benar nggak data yang kita panggil ini, jangan-jangan bukan data yang tadi ya, teman-teman bisa blok saja ya objeknya, nama objeknya ini di blok, kemudian di run. Nah, oh ya, ternyata sama persis ya dengan yang di Excel tadi, gitu ya. Ada ID ya, peserta tes 1 sampai peserta tes 30, kemudian ini responnya ya. Nah, kemudian ini benar nggak kuncinya ya? Kita buka ya, run, ini ya. Nah, ini kuncinya ya. Jadi nomor 1 kuncinya D, nomor 2 C, dan seterusnya. Berarti sudah benar ya. Jadi RStudio sudah berhasil memanggil data respon dan data kunci jawaban. Ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah men-skor butir tadi. Nah, untuk men-skor butir, teman-teman tinggal jalankan aja nanti sintaks pada baris ke-16, gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini saya beri skor titik butir, gitu ya. Ini bisa dirubah nanti teman-teman ya, silakan nanti mau diganti apa gitu objeknya ya. Skoran misalnya boleh gitu ya. Nah, kemudian ini perintahnya ya. Nah, kemudian di sini ini yang perlu berhati-hati teman-teman ya. Item sama dengan respon, kemudian buka kurung siku, koma negatif 1 ya. Nah, ini sebenarnya maksudnya ya, data respon tadi ya, ini kita itu kan sebenarnya ketika menganalisis kan tidak memerlukan yang namanya kolom ID ini kan. Nah, kolom ID ini diperlukan ya. Nah, kolom ID ini kan terletak di kolom pertama, gitu ya. Nah, makanya di sini dia negatif 1, ya. Kalau seandainya misalnya ya, nanti teman-teman punya data ya, di sini itu ada 2 kolom gitu ya. Misalnya ya, kode nomor urut, kemudian ID, gitu ya. Nah, artinya nanti teman-teman harus menghapus atau menghilangkan terlebih dahulu 2 kolom tadi, gitu ya. Nah, kalau ada beberapa kolom, nanti teman-teman bisa, misalnya ya, kalau 2, ketik seperti ini nanti. 1.2, 2, gitu ya. Gitu. Nah, ini artinya 2 kolom awal, kolom ke-1 dan kedua, itu akan dihilangkan dari data, gitu ya. Tetapi kebetulan kalau di contoh data ini kan dia cuma 1, jadi cukup negatif atau min 1, gitu ya. Maksudnya kita akan menghilangkan kolom ID ini, gitu ya. Nah, kemudian K ini kita memanggil kuncinya tadi ya. Objeknya tadi kan namanya kunci di sini. Nah, sehingga K sama dengan kunci, gitu ya. Kalau seandainya nanti sini teman-teman memberi objeknya apa ya? Kunci jawaban. Berarti di sini juga harus kunci jawaban, gitu ya. Nah, kemudian ini output titik skor kita pilih true ya. Kemudian nanti kita run saja ya baris ke-16 ini. Nah, hasilnya belum ada gitu ya. Nanti ya, hasilnya nanti kita lihat gitu ya. Nah, kalau mau lihat hasilnya teman-teman sama seperti tadi, buka saja ini. Objek ini kita blok, kemudian di run. Nah, kan sudah berubah hasilnya. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Gitu ya. Jadi kalau 1 itu berarti jawabannya benar, kalau 0 itu jawabannya salah gitu. Nah, berikutnya kita mulai melakukan analisis atau analisis butir gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa menjalankan ya perintah baris ke-19, 20, 21, 22, dan 23 gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya, kira-kira kalau sintaks ini kita jalankan ya. Nah, yang paling penting itu ini, items dengan skor butir ya. Artinya data skor butir ini nanti kita baca ke sini. Gitu ya. Nah, coba kita run ya. Run lagi, run lagi, run lagi, run lagi. Nah, ini sebenarnya hanya ingin memberikan informasi terkait dengan ada berapa butir soal yang kita analisis. Di sini ada 20, kemudian ada berapa peserta ya yang terlibat di dalam tadi ada 30. Nah, kemudian di sini dilaporkan juga berapa reliabilitas dari tes yang kita
gunakan, yaitu 0,25 ya. Cukup baik ya, sudah di atas 0,7 gitu ya. Nah, jadi di sini ini tujuannya hanya untuk melihat informasi terkait berapa jumlah butir, berapa jumlah pesertanya, dan berapa koefisien reliabilitasnya atau neutron alfanya berapa gitu ya. Nah, kemudian baru nanti di bagian ini statistik butir ya, baris 26 dan 27. Nah, ini yang kita gunakan untuk melihat statistik tingkat kesukaran dan statistik daya beda tadi ya. Nah, tinggal kita jalankan saja ya. Run. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti item name ini merupakan identitas butirnya ya. I1, I2 dan seterusnya ya. Berarti butir ke-1 sampai butir ke-20. Nah, item min ini yang disebut dengan statistik tingkat kesukaran tadi. Gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, sekalian ini ya, kira-kira menurut teman-teman dari 20 butir yang kita analisis ini, butir yang paling sulit itu butir yang teman-teman? Butir keberapa yang paling sulit dari hasil ini kira-kira? Sekalian ngetes nih. Ya. Butir yang mana ayo? Siapa yang mau jawab? Ini ada 20 butir. Item min ini tadi saya sampaikan sama dengan tingkat kesukaran butir gitu ya. Nah, kira-kira dari 20 butir yang sudah dianalisis ini, butir yang paling sulit ya, itu butir yang I11 dan I19. I11 dan I19 ya. Kayaknya sama-sama 0,23 ya. Oke. Kenapa butir 11 dan butir 19 itu dianggap paling sulit di antara butir-butir lainnya? Kenapa Dava? Karena indeks kesukarannya kurang dari 0,3 dan paling kecil di antara semua butir soal. Yang lain ya. Oke. Very good. Bagus. Itu berarti udah bisa memahami ya. Berarti udah nggak kebalik lagi ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Semakin kecil ya nilai indeks kesukarannya, itu menunjukkan bahwa butirnya semakin sulit gitu ya. Sedangkan nanti semakin besar atau semakin tinggi indeks kesukarannya, berarti butirnya semakin mudah gitu ya. Oke ya. Itu ya nanti cara memaknainya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin melihat mana butir-butir yang kualitasnya bagus berdasarkan tingkat kesukaran, itu tadi kriterianya, carilah butir-butir yang tingkat kesukaran itu berada pada rentang 0,3 sampai 0,7 ya. Nah, sehingga butir-butir yang kurang dari 0,3 misalnya ya, I17, I19, I11 ya, ini sebaiknya direvisi gitu ya. Karena terlalu sulit bagi peserta tes gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya tadi statistik daya beda ya. Nah, statistik daya beda itu nanti berada pada ini kolom PBIS ya. PBIS itu sebenarnya singkatan dari poin biserial ya, korelasi poin biserial gitu ya. Ya, kalau korelasi itu kan mentok-mentok ya, skornya kan maksimum 1 gitu ya, atau negatif 1 ya. Nggak ada korelasi itu skornya 1,2 misalnya ya. Itu keliru gitu ya. Nah, pertama teman-teman yang harus dipastikan dari 20 butir yang kita analisis ini, ada nggak butir yang bedanya negatif? Ada nggak teman-teman dari 20 butir yang negatif? Coba dicek. Adakah? Kalau menurut penglihatan saya nggak ada teman-teman. Semuanya positif ya. Ya, artinya kalau semuanya positif ya, berarti tidak terjadi anomali tadi ya. Kenapa yang kalau negatif itu saya katakan anomali? Karena itu tadi di butir tersebut ya, orang yang pinter salah, orang yang tidak pinter malah benar gitu kan. Itu kan anomali gitu ya, sesuatu yang tidak ideal gitu ya. Itu kalau daya bedanya negatif. Alhamdulillah sini dari 20 butir yang kita analisis ya,
tidak ada yang negatif gitu ya. Oke. Kan senang dulu ya. Tadi kriteria butir yang baik itu ya daya bedanya ya sekurang-kurangnya 0,3 ya. Itu bisa dikatakan kategorinya baik gitu ya. Kalau di atas 0,4 tadi excellent ya, sempurna gitu ya. Nah, ternyata di sini masih banyak yang kurang dari 0,3 gitu ya. Misalnya butir I2, butir I3 gitu ya. Itu kan masih kurang dari 0,3 ya. Artinya kualitasnya memang belum memuaskan gitu ya. Sehingga nanti perlu dicermati lagi butirnya gitu ya. Perlu direvisi mungkin gitu ya. Utama yang biserialnya sangat kecil ya. Misalnya di situ yang paling kecil berapa ya teman-teman ya? Butir I15 ya nampaknya ya. Itu indeks daya bedanya 0,13 ya. Itu paling rendah dibandingkan dengan butir yang lain ya. Jadi ini butir I15 ini perlu dicek kembali ini ya. Ini kualitasnya mengkhawatirkan ya, belum memuaskan gitu ya. Meskipun ya dilihat dari tingkat kesukarannya juga masih ini ya, ideal juga gitu ya. Artinya memang sudah sangat cukup alasan bagi kita untuk merevisi butir tersebut ya. Lihat dari tingkat kesukarannya belum bagus, daya bedanya apalagi ya. Jadi memang butirnya perlu diperbaiki ya. Nah, dari kita bisa menilai dua hal itu tadi ya. Bagaimana kualitas butir ditinjau dari tingkat kesukarannya dan kualitas butir ditinjau dari daya bedanya ya. Nah, kemudian nanti ada satu lagi teman-teman, bagaimana kualitas butir ditinjau dari keberfungsian distraktornya atau pengecoh gitu ya. Nah, untuk melakukan analisis distraktor ya, nanti sintaksnya atau perintahnya ada di baris 31 ya. Nah, ini kita tinggal run saja ya teman-teman ya. Kita lihat dulu hasilnya nanti seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, kita lihat satu dulu ya. Mungkin dari atas ya. Butir pertama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, data yang kita analisis ya memiliki 4 opsi jawaban. Salah satunya merupakan kunci ya. Nah, butir yang pertama ya, kunci jawabannya apa di situ teman-teman? Ada yang bisa menebak kunci jawabannya apa? Butir yang nomor 1, A, B, C atau D? D ya. Ya, yang ada bintang-bintangnya ini menunjukkan kunci jawabannya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kunci jawabannya D. Yang memilih D itu 11 ya. Dari 30 peserta tes ya. Atau kalau dipersentasekan sekitar 36,6% ya, atau 0,36 gitu ya. Nah, jadi RSPP ini menunjukkan ini proporsi siswa yang memilih opsi jawaban tersebut ya. Nah, tadi saya mengatakan ya, bagaimana dengan opsi-opsi yang lainnya atau dengan pengecohnya gitu. Nah, di sini kan tadi saya mengatakan paling tidak setiap pengecoh itu minimal dipilih oleh 5% dari peserta tes. Gitu kan? Kalau 5% dari 30 itu berapa teman-teman? Berapa orang? Sekitar berapa orang? Ya. Minimal dipilih oleh berapa orang distraktornya? 2 orang ya, sekitar 1, sekian gitu kan, nggak mungkin ya jumlah orang itu 1, sekian gitu ya. Ya, artinya kalau kita hanya memiliki 30 peserta tes, sekurang-kurangnya opsinya ini dipilih minimal 2 orang gitu ya. Nah, sekarang kita cermati soal nomor 1 ya. Apakah semua distraktornya bersih teman-teman? Berfungsi nggak? Berfungsi. Iya, ya, semuanya berfungsi ya, berfungsi dengan baik, gitu ya. Karena yang paling sedikit
dipilih itu opsi C ya. Opsi C itu hanya 4 orang ya. Tetapi itu tadi ya, sudah lebih dari 5% gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang A itu 9 ya. Yang B itu 6 gitu ya. Tetapi yang memilih kunci itu lebih bagus gitu ya, lebih banyak gitu ya, bukan lebih bagus ya. Nah, artinya untuk butir nomor 1 ini distraktornya sudah berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, nanti apakah perlu direvisi atau tidak? Ya lihat dulu itu tadi tingkat kesukaran dengan daya bedanya. Kalau tingkat kesukarannya sudah memenuhi ya, daya beda juga sudah memenuhi, distraktornya juga sudah berfungsi semua, ya berarti butir tersebut aman, kualitasnya sudah baik, sehingga tidak perlu lagi direvisi. Itu ya. Nah, kemudian ada ya, enggak ya, yang ada opsi yang tidak, ini I6. Ini contoh kasus teman-teman ya. Semua distraktor itu berfungsi dengan baik, gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini opsi D, ya, pilih D itu hanya dijawab oleh 1 orang, ya, atau 0,03 ya, 3,3% ya, gitu. Artinya kan kurang dari ini tadi ya, kurang dari 5% gitu ya. Nah, sehingga opsi D kan ya perlu diperbaiki gitu ya, karena memang tidak bisa mengecoh peserta tes gitu ya. Jadi nanti kalau menemukan kasus seperti ini ya memang teman-teman harus mengecek kembali ya opsi D tersebut seperti apa sih ininya, isinya, bunyinya. Nah, nanti perlu diperbaiki gitu ya, karena memang belum berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Itu juga dengan butir I7 ya, opsi C juga masih perlu direvisi ya, karena yang milih hanya 1 orang ya. Butir I8 aman ya, I9 juga aman ya, I10 juga aman ya. Ada lagi nggak ya? Oke, aman ya. Ya, nampaknya aman ya, kecuali itu tadi ya, butir 7 ya tadi. I7 ya kalau nggak salah tadi. Ya, I7 dan I6 ya. Nah, jadi dari sisi kefungsian distraktor memang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian nanti dicek juga tingkat kesukaran dan daya bedanya. Apakah sudah sesuai dengan kriteria idealnya atau belum gitu ya. Kalau memang belum ya berarti butir tersebut memang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, sampai di sini sebenarnya teman-teman itu sudah selesai tugas kita menganalisis butir soal gitu ya. Kita sudah mengetahui ya bagaimana tingkat kesukaran butir, kita sudah mengetahui bagaimana daya bedanya, kemudian kita juga sudah menganalisis bagaimana keberfungsian distraktor dari soal yang kita buat ya. Nah, tugas berikutnya tentunya teman-teman harus mengevaluasi berdasarkan ketiga hal tersebut, butir tersebut perlu diperbaiki atau tidak ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tentunya bisa juga nanti menentukan ya skor peserta tesnya itu berapa gitu ya, atau peserta tes pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu dia benar berapa dari 20 butir tadi gitu ya. Nah, jadi di sini bisa langsung ditentukan di sini ya skor peserta ya. Jadi tidak perlu dihitung di Excel-nya tadi gitu ya. Langsung saja di sini gitu ya. Nah, oke. Di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini ternyata paling tinggi itu peserta itu betulnya 18 ya. Yaitu peserta tes nomor 15 gitu ya. Jadi memang tidak ada yang benar semua ya. Tidak ada yang betul 20 di sini ya. Maksimum 18. Kemudian terendah di sini berapa ya teman-teman? 1 ya. Jadi peserta tes nomor urut 1 skornya juga 1 gitu ya. Jadi hati-hati ya. Enggak, ini kebetulan saja ya, enggak hubungannya ya teman-teman ya. Enggak ada hubungannya, nanti yang nomor presensinya 1 takut
gitu. Jangan-jangan nanti saya kalau itu sebetulnya juga satu enggak ya. Ini kebetulan saja gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya bisa melakukan analisis butir tadi ya, tetapi juga langsung menentukan skor setiap peserta tes ya, menggunakan R gitu ya. Nah, tentunya biar hasil ini tidak hilang ya, harus disimpan gitu ya. Ya meskipun ya cara menyimpannya itu banyak alternatif gitu ya, banyak cara. Mungkin ada teman-teman yang terbiasa ya hasil ini tinggal di blok ya, di blok, kemudian di copy, di paste ke Word misalnya, kayak kita tuh di paste ke Excel ya, silahkan, boleh seperti itu ya. Nah, kalau saya lebih suka saya simpan ya. Nah, cara nyimpannya ya teman-teman ya, sudah saya buatkan sintaksnya ya. Dia pakai perintah sing ya. Sing, kemudian ini ada fungsi file ya. Nah, ini yang di dalam tanda petik ini untuk menunjukkan filenya mau diberi nama apa gitu ya. Misalnya satu titik ya, ini hasil analisis CTT dikotomi titik txt ya. Jadi nanti file penyimpanan hasilnya ini saya beri nama satu titik hasil analisis CTT dikotomi titik txt. Txt ini extensionnya ya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada chat ya, kategori gitu ya. Ini digunakan untuk memasukkan semacam title ya atau judul ya pada file yang akan kita gunakan untuk menyimpan ini tadi ya, menyimpan output dari proses analisis kita ya. Nah, ini nanti monggo mau diisi apa ya. Kalau di sini saya misalkan saya isi nanti hasil analisis CTT dikotomi gitu ya. Kemudian kalau ada yang tanda garis miring kebalik ini bacanya ya. Nah, ini untuk memberi kalau di Word itu enter gitu ya. Biar nanti di pergantian baris gitu ya. Karena di bawahnya itu akan saya beri ini lagi nanti informasi lagi, yaitu info, tes, dan abilitas gitu ya. Kemudian ini objeknya ya, round info 3 ini saya copy paste dari sini tadi. Nah, ini ya. Ini tinggal di copy paste saja nanti ya. Kemudian untuk statistik butirnya, ini objeknya start underscore item, itu saya copy paste dari sini ya. Ini kita copy, kemudian paste di sini ya. Kemudian ini untuk distraktornya ya, nanti saya beri judul di situ hasil analisis distrak. Kemudian objeknya ini teman-teman tinggal di copy paste saja ini nanti, kemudian dipaste ke sini. Nah, kemudian untuk skor peserta tadi ya, ini ya objeknya daftar skor, kemudian dipaste di sini, kemudian nanti ditutup dengan perintah sing ya, sing buka kurung tutup kurung ya. Nah, kita coba kita jalankan ya. Run. Kalau tinggal ngeran ini enak ya. Nah, sampai selesai gitu ya. Bisa juga kalau mau ini cepet di blok sampai itu run. Nah, juga bisa gitu ya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, hasil penyimpanannya, teman-teman bisa lihat saja di sini nanti file yang kita simpan ini sebenarnya nanti langsung otomatis masuk di tempat folder kerja kita tadi gitu ya. Ini nggak perlu dicari di folder lain ya, cukup dicari di sini di dalam folder ini tadi ya. Nah, ini kan belum muncul ya, supaya muncul nanti di reload dulu ya. Ini ada reload ya, diklik. Nah, ini sudah muncul filenya, satu titik hasil analisis CTT dikotomi txt ya, sama persis dengan yang saya tuliskan di sini tadi ya. Kalau di sini teman-teman tuliskan misalnya hasil analisis saya ya, di sini nanti juga hasil analisis saya ya. Tinggal diklik saja ya kalau mau lihat ya. Nah, ini hasilnya tadi, ini sudah tersimpan ya teman-teman ya. Ini untuk info tes dan reliabilitas ya. Jadi jumlah peserta jumlah butir 20, jumlah peserta 30, ini Cronbach alfanya atau koefisien reliabilitasnya. Ini statistik butirnya tadi ya. Item min itu tadi sama dengan indeks kesukaran, PBIS itu sama dengan indeks daya beda. Kemudian ini hasil analisis distraktornya, gitu ya.
dan seterusnya. Kemudian ini skor peserta. Oke. Nah, ini kalau saya buka langsung di RStudio ya. Sebenarnya kan nanti kan filenya itu kan langsung masuk ke folder ini ya, tempat kita menetapkan ini tadi ya. Sebentar, di sini ya. Ini ya, ini filenya ya. Nanti tinggal dibuka saja ya. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini ya. Dia formatnya itu TXT, dibuka pakai notepad ya kalau di laptop kita yang biasa gitu ya. Nah, jadi sudah aman ini ya, hasilnya sudah tersimpan gitu ya. Terlepas nanti teman-teman mau menyajikan ini ke Microsoft Word ya, tinggal copy paste saja dari sini ya. Jadi tidak perlu nanti ngeran lagi dari R gitu ya. Itu salah satu punnya kalau disimpan gitu ya. Kalau tidak disimpan ya nanti harus ngeran lagi gitu ya. Kan repot gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan belum? Semoga tidak. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung ya. Tadi beberapa mungkin sudah ada yang bertanya nih Pak, yang ada di link. Karena kan ada yang di Google Form, mereka kan saya paksa untuk bertanya. Dan mahasiswa kan harus dipaksa untuk bertanya, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang mau menyampaikan secara online, nggak apa-apa. Yuk, siapa? Silakan. Mumpung ya ada Mas Esi di sini, kita belajar RStudio bersama-sama begitu ya. Terutama dalam analisis butir soal. Jadi ini adalah kelebihan kalau kita menggunakan RStudio daripada menggunakan Excel. Kalau Excel kan mungkin kita harus ini ya, Mas Esi ya, masukin rumusnya lah, ya kan. Kemudian kita bikin formulanya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di RStudio tuh kita tinggal tahu sintaknya, kemudian kita bisa ngeran, dan yang pasti adalah yang penting memaknai hasilnya. Jadi Anda bisa ngeran tapi tidak memaknai hasilnya, ya buat apa? Ya. Oke. Iya. Yang silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Tadi beberapa yang sih. Tadi ada yang beberapa mencoba dengan RStudio. Kemudian tanya error not found. Kalau ada tulisan error not found, padahal udah package, itu kenapa? Ini harus dilihat dulu ya ininya. Ya, errornya kenapa ya? Makanya saya dulu biar anaknya ini berani nggak ya bertanya. Iya. Coba kalau bisa ini langsung ya Mbak. Ibaratnya tuh gini ya. Dokter aja kan bisa langsung mendiagnosis penyakit kalau belum ditanyai pasiennya ya gitu ya. Ya ini sama gitu ya. Jadi harus tahu ya langkah salahnya tuh di mana. Iya. Kemudian ini juga, ini tadi saya merangkum intisari pertanyaan ya dari beberapa yang sudah masuk di Google Form. Ada yang bertanya, kalau misalkan untuk pilihan ganda kompleks itu gimana Pak? Apakah bisa? Yang dimana jawaban benarnya itu lebih dari satu. Oke. Kalau ini kan contohnya Pak Esi kan jawaban benarnya kan satu ya Pak ya. Gitu. Gimana Pak? Iya, kalau pilihan ganda kompleks itu kan teknik penskorannya kan beda ya. Kan? Jadi kan dia tidak mungkin scoringnya 0-1. Gitu kan? Nah, kalau scoringnya nanti tidak lagi 0-1, berarti nanti jatuhnya dia seperti soal uraian. Jadi nanti datanya itu masuk data politomi gitu ya. Gitu ya. Itu untuk pilihan ganda kompleks gitu ya. Jadi dia bukan lagi pakai data dikotomi seperti tadi gitu ya. Nah, jadi nanti posisinya itu sebagai setara dengan soal uraian gitu ya. Karena kan scoringnya kan bukan lagi 0-1 gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya ya di satu soal itu kalau dia jawabannya salah ya 0 ya, tetap 0 ya. Kalau hanya bisa menjawab 1, skornya 1, kemudian kalau dia bisa menjawab 2 benar berarti skornya 2 gitu ya. Tergantung nanti bagaimana aturan main di soal tersebut gitu ya. Tetapi pilihan ganda kompleks ya pasti scoringnya itu tidak lagi 0-1 ya. Sehingga data yang dihasilkan bukan lagi data dikotomi. Nah, sehingga nanti kita memperlakukan itu ya seperti kita memperlakukan data politomi gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan tingkat kesukarannya, kemudian daya beda aja ya, itu nanti beda ya dengan yang data dikotomi. Nah, itu nanti yang akan kita coba setelah ini gitu. Oke. Kebanyakan juga bertanya
hal teknis, apakah RStudio itu susah dikuasai, Pak? Gitu. Gimana Oh, menguasai RStudio gitu? sebenarnya enggak ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya ini aja ya. Pertama kalau pengalaman saya ya, mindset awal itu kita itu ketika melihat apa ya gini-ginian itu udah apa ya, udah takut duluan gitu ya kan. Padahal kalau kita cermati dengan detail ini kan sebenarnya kan bahasa-bahasa yang sederhana saja kayak gitu kan. Jadi kan eh, ini sebenarnya kalau logikanya itu persis dengan di Excel gitu ya. Logikanya sama dengan di Excel kayak gitu ya. Nah, cuma kan kalau Excel itu kan serba manual kayak gitu. Tetapi kalau di RStudio itu kan eh, para pengembang paket itu sudah menyiapkan paket-paket tertentu untuk analisis tertentu ya. Misalnya ini tadi ya untuk analisis butir soal dengan klasik ya itu kan sudah disiapkan oleh pengembangnya yang namanya paket CTT. Kita tinggal pakai aja sebenarnya gitu kan. Kita tidak perlu lagi membuat rumus korelasi poin biserialnya itu seperti apa gitu. Di sini nggak perlu lagi kayak gitu kan. Kemudian untuk menghitung keberfungsian distraktor itu cara ngitungnya seperti apa. Kita tidak perlu lagi gitu ya. Kita tinggal tahu aja ya kalau mau melakukan analisis distraktor fungsinya apa gitu ya. Nah, misalnya tadi ya, jadi kalau mau melakukan analisis distraktor, fungsinya ini, distraktor analisis ini, nah fungsinya itu. Fungsinya ini yang di dalam kurung ini hanya objeknya saja. Apa objek yang akan kita analisis gitu. Jadi memang tidak sesulit yang dibayangkan, tapi memang sini ya harus sering latihan juga gitu ya. Gitu. Apalagi kalau sudah disiapkan sintaks seperti ini kan teman-teman kan tidak perlu memulai dari nol gitu. Apalagi kalau sudah seperti ini ya, tinggal ini aja nanti tinggal datanya ini aja diganti gitu. Apa nama filenya gitu kan. Nah, kemudian ini ya kayak gini nih, misalnya n item ini sebenarnya kan ini kan boleh dirubah ya. Misalnya mau diganti jumlah butir, boleh ya. Itu. Ini misalnya mau diganti jumlah peserta, nggak masalah ya. Nah, coba kita lihat nanti hasilnya. Kita run dari atas ya, dari sini. Nah, dia berubah jumlah peserta, jumlah butir, jumlah peserta gitu ya. Jadi kalau di R itu ya, kalau ada objek di dalam tanda petik ya, itu boleh kita otak-atik gitu ya, sesuai selera gitu ya. Tetapi kalau fungsi-fungsi utama ini ya kayak bin, kemudian item analisis. Nah, ini memang fungsi bawaan yang disiapkan oleh paket CTT-nya tadi ya. Nah, kita tidak misalnya mengubah ini item analisis ini saya A-nya mau A kecil gitu ya. Misalnya di sini tadi ya. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, yang boleh kita ubah itu di sini nanti. Items ini kan objeknya apa? Ya. Kebetulan di sini tadi objeknya ini saya beri nama skor butir. Kalau seandainya ini ganti, misalnya saya ganti di sini menjadi skor saja gitu ya. Ini saya ganti jadi skor, saya run. Nah, otomatis di sini harus saya ganti menjadi skor. Kalau ini tidak saya ganti, dia error nanti. Sebentar, ini karena dia masih simpan di sini tadi ya, ada sebutir ini ya, objek ini ya. Masih didefinisikan. Oke, saya clear dulu. Saya bersihkan dulu. Nah, saya mulai lagi dari sini. Ini ya. Nah, skor. Nah, ini kan belum sinkron nih. Ini objeknya skor, tapi di sini masih skor butir ya. Nah, error. Nah, mungkin banyak kasus tadi yang seperti ini. Objek skor butir not found. Tidak ditemukan gitu ya. Nah, sehingga ya di dulu ini harus diganti skor sama dengan objek ini. Nah, kita run lagi. Baru bisa gitu. Nggak error lagi kan? Nah, lanjut. Nah, gitu ya. Jadi memang ada kesinambungan gitu ya. Terus dengan yang ini kan kita beri nama respon gitu ya. Misalnya mau kita ganti ini misalnya ya, saya ganti gini, data titik port gitu ya.
saya run ya, yang kuncinya tetap gitu ya. Nah, nanti di sini kan kita memerlukan objek respon tadi ya. Nah, di sini namanya masih respon. Ini kalau saya run pasti error karena objek respon ini kan sudah diganti. Iya. Tetapi di sini kan masih ada nih ya. Saya bersihkan dulu ya, saya clear dulu. Saya ulangi data respon kunci. Nah, ini saya run baris ke-16 ini. Nah, error ya. Karena ini objek respon ini sudah diganti menjadi data respon. Nah, sehingga biar dia tidak error lagi, ya ini kita ganti. Nah, kalau malas ngetik, ya di copy aja ini. Ctrl C. Ini dihapus. Nah, dipaste. Baru di run lagi. Nah, baru bisa. Ya. Nah, kan bisa. Ya. Nah, jadi cara kerja itu sebenarnya sederhana, teman-teman ya. Cuma memang harus dipahami alurnya gitu ya. Dari atas ke bawah itu. Dan kadang-kadang gini, pengalaman saya sebelumnya, kalau dikasih sintaks seperti ini, kebanyakan teman-teman itu yang semangatnya ngeran, ada baris-baris tertentu yang kelewat. Nah, itu juga yang salah satu penyebab ada terjadinya error tadi gitu ya. Misalnya ya, ini baris 19, 20, 21. Nah, baris 19-nya kelupaan di run ya. Sehingga di 20 ya nggak mau dia nanti error dia gitu. Jadi ya harus tetap ini juga ya, hati-hati juga. Ya. Jadi secara umum seperti itu saja ya cara bekerja RStudio, teman ya, gitu. Mungkin satu lagi ya, untuk minimal partisipan ya atau peserta tes kok menggunakan CTT sama IRT gitu, Pak S. Jadi beberapa ini tadi yang ada yang masuk begitu kan yang menanyakan. Jadi kalau misalnya peserta tesnya kecil, apakah menggunakan classical test teori ataukah menggunakan teori tes klasik? Jadi beberapa yang bertanya begitu. Berapa sih minimal atau ya minimal kalau misalkan menggunakan CTT, apakah 10 orang aja bisa menggunakan CTT begitu? Oke, ya. Ya, ini sebenarnya harusnya saya jelaskan di awal ya. Kapan menggunakan CTT, kapan menggunakan ya teori respon butir gitu ya. Nah, memang salah satu kelebihan CTT itu sebenarnya dia kompatibel untuk data yang atau peserta tesnya itu sedikit ya. Nah, sehingga CTT ini cocok manakala nanti kita membuat tes dan tes itu hanya digunakan untuk asesmen pada level kelas ya. Kan kelas itu kan ya jumlah siswanya atau pesertanya kan sedikit ya. Nah, tentu mungkin bertanya kalau meskipun sedikit jumlah minimalnya berapa gitu ya. Ya paling enggak 30 orang gitu ya. Nah, kalau hanya 10 ya itu tadi. Kalau 10 akhirnya itu di daya bedanya itu nanti malah rendah semua atau karena itu tadi kan kita kan perlu prinsip daya beda itu kan membagi peserta itu menjadi dua bagian ya, bagian atas bagian bawah. Bagian atas itu biasanya peserta dengan kemampuan tinggi, bagian bawah itu peserta dengan kemampuan rendah. Kalau hanya 10, khawatirnya kalau anaknya pintar semua gimana ya, jadi daya bedanya itu nggak berfungsi nanti. Iya, terus kalau sebaliknya, kalau anaknya tidak pinter semua gimana ya? Nah, itu kan menjadi problem teknis. Nanti jadi hasil analisisnya itu tidak bisa dimaknai kalau sampel atau peserta tesnya itu terlalu sedikit ya. Makanya disarankan ya paling nggak melibatkan ya nanti kalau teman-teman penelitian mau uji coba instrumen ya sekurang-kurangnya 30 gitu ya. 30 peserta tes dan upayakan peserta tes tersebut mewakili beragam kemampuan, tingkat kemampuan ya. Artinya yang pinternya ada ya, yang sedangnya ada, yang kurang pintarnya juga ada gitu ya. Semakin beragam kemampuannya itu malah nanti semakin bagus. Tetapi meskipun 30 orang, kalau anaknya misalnya mohon maaf ya kemampuannya rendah semua ya juga nggak bakalan bagus juga gitu ya. Gitu. Atau anaknya itu pinter semua ya, jadi nanti kualitasnya juga tidak akan bagus gitu ya. Nah, itulah juga yang menjadi salah satu kelemahan dari teori tes klasik CTT ini ya. Jadi, hasil statistik butir tadi itu akan sangat bergantung dengan karakteristik peserta tesnya.
kalau peserta tesnya tadi pinter semua, ya bisa jadi nanti butir kita itu menjadi mudah semua, gitu kan? Tetapi kalau peserta tesnya tidak pinter semua atau dominan yang tidak pinternya, bisa jadi nanti tes kita itu butirnya sulit semua, gitu kan? Nah itulah jadi kelemahan dari teori tes klasik ini, ya. Sehingga nanti hasil statistik butirnya itu tidak bisa digeneralisasi. Makanya dia cocok untuk penggunaan asesmen kelas, gitu ya. Ya jadi memang nanti statistik butir tingkat kesukaran daya beda yaitu hanya berlaku di kelas tersebut, ya. Tidak bisa nanti kita generalisasi ini sama kok dengan kelas sebelah kayak gini juga nanti hasil statistik butir, nggak bisa, gitu ya. Nah itu satu yang menjadi kelemahan dari teori tes klasik, gitu ya. Nah itulah yang menjadi ide dasar munculnya teori respon butir atau teori tes modern. Cuma teori tes modern itu juga punya kelemahan. Salah satu kelemahannya sampelnya harus banyak, ya. Nggak bisa kalau 31 PL itu paling nggak melibatkan minimal 100, gitu ya. Itu yang baru 1 PL, gitu ya. Satu parameter logistik, gitu ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman mengembangkan asesmen atau tes, itu memang digunakan untuk asesmen skala luas seperti dulu ya yang saya uji coba ke teman-teman itu ya. Mungkin ada yang menjadi kelinci percobaan ya dalam menurut saya. Nah itu memang nggak bisa, saya analisisnya harus pakai teori respon butir ya, karena memang tujuannya untuk asesmen skala luas gitu kan, yang akan diimplementasikan di berbagai tempat ya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kebutuhan yang standar-standar saja CTT saya rasa cukup gitu. Itu. Jadi bergantung kepada kebutuhan. Jadi kalau misalkan kelas begitu CTT saja. Tapi kalau memang Anda ingin mengembangkan suatu tes yang penggunaannya itu tidak hanya di tingkat kelas tapi skala luas, begitu Anda baru menggunakan item respon teori. Ini sepertinya kayaknya waktunya hanya cukup sampai untuk CTT saja, Mas Esi ya. Yang untuk yang dikotomi nanti biar untuk yang politomi, kemudian IRT, biar teman-teman mahasiswa mencoba sendiri. Iya, betul. Iya. Itu kan betul, Mbak. Sintaksnya kan sudah saya kasih, nanti monggo dicoba-coba dulu gitu kan. Datanya juga sudah saya beri contoh gitu teman-teman ya. Jadi memang itu ya. Kemudian ini ya teman-teman, yang tidak kalah pentingnya juga ya, analisis butir itu posisinya kan hanya sebatas ini ya, apa ya, membantu kita mengidentifikasi kualitas butir gitu ya. Nah sebenarnya tujuan kita melakukan analisis butir ini kan ada kaitannya dengan validitas dan reliabilitas gitu ya. Sederhananya gitu, teman. Kalau butir-butir yang kita kembangkan itu kualitasnya bagus, yakin dan percayalah, nanti validitas dan reliabilitasnya juga akan bagus, gitu ya. Nah, sehingga pun sebaliknya, kenapa validitas itu penting? Biasanya kan kalau teman-teman mengembangkan tes, itu kan perlu divalidasi dulu. Jadi, salah satunya biar nanti ketika butirnya itu dianalisis, itu kualitasnya juga bagus, gitu ya. Nah, jadi salah satu peran penting di analisis butir ini adalah untuk memperkuat validitas dari tes yang teman-teman kembangkan ya, termasuk juga dengan meningkatkan akurasi ya. Akurasi itu kan kaitannya dengan reliabilitas ya. Jadi semakin bagus kualitas butir yang teman-teman kembang, biasanya nanti reliabilitas tesnya juga tinggi, kemudian validitasnya juga akan baik, sehingga hasil pengukuran dari tes yang teman-teman kembangkan itu juga akan akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu merupakan suatu kesatuan. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang penting analisis butir, validitas reliabilitasnya itu nggak penting, nggak bisa juga seperti itu. Ataupun sebaliknya, yang penting sudah validasi, kemudian reliabilitasnya sudah diuji, analisis butirnya belum dilakukan, itu juga nggak bisa ya. Itu tiga hal yang saling melengkapi gitu. Itu mungkin dari saya. Bu Yuriska masih mute.
Oke, maaf. Ya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa dari penjelasannya Pak Esi ya. Jadi memang untuk menentukan instrumen itu baik atau tidak boleh hanya salah satu saja ya. Atau misalkan tadi classical text theory aja gitu, analisis butir soal, tapi tidak dicek validitas dan reliabilitasnya. Tetap ya, mahasiswa tetap harus memeriksa validitas, reliabilitas, dan juga analisis butir soal. Makanya sebenarnya untuk dua materi terakhir dari pertemuan di mata kuliah evaluasi kita membahas terkait ada validitas, reliabilitas, dan juga analisis butir soal. Nah, untuk analisis soal tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali oleh Pak Esi Api. Kita beri reaction, tepuk tangan semuanya, berikan reaksi terbaik ya. Oke, boleh kasih love ya. Terima kasih Pak Esi, luar biasa ya ilmunya. Jadi jangan lupa dicoba ya, tadi kan kita sudah dapat banyak ini ya, banyak modal, banyak bekal yang diberikan oleh Pak Esi. Tinggal kalian mau mencoba atau tidak. Ingat ya, 2 SKS itu bukan berarti Anda belajar 2 kali 50 menit di kelas, tapi ada juga 2 kali 50 menit di rumah ya, ada belajar mandirinya juga, ada tugasnya juga gitu. Karena memang hanya 2 SKS, jadi kalau Anda tidak belajar mandiri, mungkin hanya kulit-kulit luarnya saja, makanya Anda juga harus belajar mandiri terkait untuk bagaimana classical text theory di politomi, begitu kemudian IRT di dikotomi dan juga IRT di politomi. Terima kasih banyak Pak Esi atas ilmunya yang luar biasa. Mungkin saya akan minta satu mahasiswa saja untuk menyampaikan pesan dan pesannya terkait pemaparan hari ini ya, apa yang dipelajari. Oke, Grace, silahkan. Saya asal nunjuk aja. Grace, ya. Gimana Grace, pesan dan pesannya untuk materi hari ini, praktisi mengajar hari ini? Gak dengar Grace suaranya saya. Coba cek. Saya tidak dengar suaranya Grace. Oke. Ya, sepertinya belum masuk itu. Iya, sepertinya belum masuk suaranya Grace. Oke, mungkin Grace masih membenahi ya. Ya, siap-siap yang lain siapa ya yang mau saya tunjuk? Oke, Rizky Mauludin, silahkan. Oke, Rizky, silahkan Rizky. Kasih pesan-pesannya Rizky. Itu gini-gini. Gimana Rizky? Terus Tangkawan kamu. mungkin pesannya Oke. Pesannya apa? Ya, dia sedang mungkin data yang diambil dari tes literasi statistik yang kemarin mungkin akan lebih seru dan lebih realistik. Terima kasih. Oh, tentang materi hari ini oke. Siapa yang mau menjelaskan tentang materi itu tuh literasi statistik itu ya? Oke, yang materi hari ini saya pengen tahu gitu, apa yang dipelajari Dava mungkin? Ayo Dava. Materi hari ini mempelajari tentang indikator-indikator dari soal tersebut atau butir soal itu baiknya bagaimana, misal dalam indeks kesukaran itu antara interval 0,3 sampai 0,7 atau distraktor juga itu gimana, terus gimana atau apa indikasi soal itu perlu direvisi itu ketika indeks yang mana aja, apakah ada satu aja itu udah tidak efektif, itu perlu direvisi kayak gitu-gitu. Jadi bermanfaat sekali ya materi hari ini Dava ya. Ya. Oke, jadi materi hari ini sangat bermanfaat tidak hanya di mata kuliah evaluasi, tapi ketika nanti Anda menjadi guru atau Anda ketika penelitian skripsi ya, terutama ketika Anda mengembangkan suatu tes atau instrumen, maka perlu untuk melakukan analisis butir soal. Oke, terima kasih banyak Pak Esti Apino atas ilmunya hari ini. Kami sangat bersyukur begitu ya, bisa memanfaatkan RStudio tidak hanya di mata kuliah statistika, tetapi juga bisa memanfaatkan di mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi sering-sering otak-atik ini ya, otak-atik RStudio ya, karena memang open source dan sebenarnya
sangat-sangat mudah dipelajari. Apalagi sekarang kan sudah ada AI. Kalau misalkan Anda bingung sintaksnya, bisa juga bertanya di AI. Cuman harus paham ya bagaimana kalau Anda bertanya di AI tapi tidak paham sintaks-sintaknya ya tetap saja begitu ya. Tetap belajar terkait sintaks-sintak yang ada di RStudio. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Esi. Sehat selalu ya Pak. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Pak Esi. Amin, amin, Dan amin. semoga S3-nya segera lulus Pak ya. Bismillah. Amin, mohon doanya teman-teman. Oke, kita sesi foto bersama ya. Bisa open cam semuanya. Ini ada sekitar berapa layar ya? 11, oke. Ini adminnya, dosennya juga nyamper admin ini ya, oke. 1, 2, 3, lembar pertama. Oke, mantap. Yang kedua. 1, 2, 3. Pokoknya kamu setiap saya bilang ekspresi aja, saya nggak tahu kamu di lembar pertama, 2, atau ketiga ya, oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Mantap. Keempat. Wah, open cam semua. 1, 2, 3. Oke. Kelima. Kosong, tidak ada apa-apa. Oke. Jadi ini untuk bukti kehadiran juga ya teman-teman, adik-adik mahasiswa. Oke. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah ikut hadir pada acara hari ini. Jangan lupa ya mengisi link presensi, langsung dapat sertifikat ya, bisa digunakan untuk si pena. Saya akhiri ya untuk mata kuliah hari ini dengan pantun. Pantai indah di Pulau Bali, bilang cakep dong. Sore hari ini suasananya damai. Cakep. Sampai bertemu di lain hari, jaga semangat belajar dan teruslah berkarya sampai berhasil. Demikianlah acara hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memandu acara. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Esi Apino. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.